Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alam Malosa dari kelompok 3. Di sini saya sebagai tim leader dan juga sistem analis akan melakukan presentasi terhadap pengujian aplikasi inventory management system. Di sini ada teman-teman saya, Sarifatul Umar sebagai sistem analis, Marcella sebagai software engineer, Rista sebagai software tester, Farel Maulana sebagai software engineer, dan Muhammad Atta Malik sebagai software tester. Di sini saya akan menjelaskan 5 hal. Yang pertama tentang studi kasus. Ini adalah studi kasus kami. Kami mencari di GitHub dan kami menggunakan hardware shop inventory management system. Sistem ini atau aplikasi ini itu tentang user atau pengguna gitu ya, atau admin itu menginputkan data-data sebuah hardware ke dalam penyimpanan mereka. Jadi nanti sistem penyimpanan mereka itu menjadi lebih terstruktur. Nah, ini ada beberapa SS, screenshot, atau gambaran tentang hardware management system. Di sini menggunakan bahasa Java, dan seperti ini. Di dalam hardware shop inventory management system itu terdapat 4 menu. Kita bisa melihat data supplier, kemudian data customer, kita bisa melihat barang-barang secara detail, dan yang terakhir kita bisa membuat bill atau tagihan. Itu untuk studi kasus kami. Selanjutnya yang kedua, saya akan membahas tentang rencana dan waktu pengerjaan. Ini adalah rencana waktu dan pengerjaan. Di sini kami menggunakan Trello karena kita mengambil framework Kanban. Dan framework Kanban ini digunakan untuk agar pengerjaan sebuah proyek atau hal-hal yang besar itu menjadi lebih terstruktur dan lebih mudah agar bisa dikontrol dengan baik. Di sini kami menggunakan Trello, ini ada sekitar 5 card. Dan card pertama ada backlog. Ini adalah hal-hal yang harus kita uji, dan di sini tutup apa yang harus kita lakukan. Masih ada 3 hal yang harus kita lakukan, dan ini adalah yang sedang kita lakukan. Kita sedang berdiskusi di dalam grup, dan juga kita sedang mengambil video untuk UTS. Ini adalah part testing untuk kita melakukan testing. Saat ini sudah selesai, dan ini adalah card yang sudah kita lakukan. Dari mulai awal menentukan peran-peran, menentukan jenis dan metode white dan juga black box, dan juga pengerjaan-pengerjaan yang lain. Itu untuk penjelasan tentang pengerjaan dan juga Trello. Yang ketiga, saya ingin menjelaskan tentang flowchart diagram. Ini adalah flowchart dari sebuah sistem aplikasi kami. Kita mulai dari start, kita nyalakan run atau aplikasinya, itu kita masuk ke login form, kemudian kita bisa login langsung karena di dalam pusatnya kita sudah diberi ID dan password. Kita perlukan registrasi saja, tapi jika melakukan registrasi terlebih dahulu itu diperbolehkan, masih bisa. Dan setelah kita mengisi, kita masuk ke dalam dashboard, dan di dalam dashboard seperti yang saya katakan di awal tadi terdapat 4 menu: membuat tagihan, melihat data dengan cara detail, melihat data customer, melihat data supplier. Kemudian jika sudah, kembali ke dashboard dan kita log out, kemudian masuk ke login form dan kita keluar dari aplikasi. Itu untuk flowchart aplikasi kami. Selanjutnya untuk flowchart pengerjaan. Di sini kita mulai dari start dengan menentukan tim dan mencari repository atau studi kasus, menentukan peran, dan kemudian melakukan pengerjaan dengan membuat diagram, kemudian testing black box dan white box, dan kemudian membuat dokumentasi serta membuat video. Dan setelah itu kita rencananya akan melakukan ke report, kemudian menyusun laporan kualitas perangkat untuk UAS-nya, dan melakukan streaming untuk final exam UAS-nya. Itu untuk flowchart pengerjaan. Yang keempat, saya ingin menjelaskan tentang arsitektur diagram. Ini adalah arsitektur diagram kami. Di sini kami menggunakan sistem yang lokal, yang servernya itu lokal. Jadi isinya sangat simpel. Aktor menghubungkan dengan desktop, dan desktopnya nanti langsung terhubung dengan web server dan juga database. Di sini kami menggunakan MySQL, PHP, MyAdmin, itu adalah local server. Di sini kami menggunakan frame untuk menunjukkan bahwa perilaku atau kegiatan yang kita lakukan di sini itu bersifat lokal. Itu untuk arsitektur diagram. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang sequence diagram. Ini adalah sequence diagram. Di sini terdapat beberapa objek. Di sini saya akan mulai dari user menginputkan ID. Untuk memvalidasi, jika salah harus menginput lagi, dan jika passwordnya benar dan ID-nya juga benar, maka dashboardnya akan muncul ke display atau interface
user. Dan setelah masuk ke dalam dashboard, user bisa masuk ke dalam menu-menu yang sudah disediakan seperti create bill, inventory management, list of customer, dan juga list of supplier. Itu untuk sequence diagram. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Syarifatul Ummah. Baik, perkenalkan nama saya Syarifatul Ummah dengan NIM 0904062170. Dan selanjutnya adalah behavior diagram. Jadi behavior diagram ini merupakan kumpulan dari diagram yang digunakan untuk menggambarkan behavior atau perilaku sebuah sistem atau rangkaian perubahan yang terjadi dalam sebuah sistem. Nah, behavior diagram ini terbagi menjadi 3, diantaranya adalah yang pertama use case diagram, activity diagram, dan state machine diagram. Yang akan saya bahas satu persatu. Yang pertama use case diagram. Jadi use case diagram ini merupakan representasi interaksi dari aktor dengan sistem. Nah, dalam aplikasi ini memiliki satu aktor yang dapat melakukan register, melihat dan mengubah stok barang, membuat tagihan pemesanan, lihat daftar customer dan supplier. Untuk melihat dan mengubah stok barang hingga melihat daftar supplier ini diharuskan untuk login terlebih dahulu. Jika belum memiliki akun, maka dapat lakukan register terlebih dahulu, dan setelah melakukan register dan create account dapat melakukan login sehingga dapat mengakses fitur-fitur ini. Selanjutnya activity diagram. Jadi activity diagram itu menggambarkan aktivitas dari sebuah sistem. Nah, activity diagram di sini terbagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan fitur aplikasi ini. Jadi yang pertama login memiliki 2 aktor, pengguna dan sistem. Dimulai dari pengguna memasukkan user ID dan password, kemudian sistem melakukan validasi. Jika datanya valid, dapat menampilkan halaman dashboard, namun jika tidak, kembali ke login page. Kemudian bill, dimulai dari pengguna membuka halaman dashboard, kemudian memilih, maksudnya memilih menu bill. Kemudian sistem menampilkan form bill dan pengguna mengisi data bill. Klik simpan data bill. Terdapat decision, jika ya, maka bill dapat disimpan, namun jika tidak, kembali ke homepage. Selanjutnya register. Register ini dimulai dari form login, kemudian memilih, jadi dalam login page itu terdapat beberapa button, salah satunya adalah register. Nah, setelah klik button register, itu sistem menampilkan form register yang harus diisi oleh pengguna. Setelah mengisi, klik simpan data register, konfirmasi jika ya, maka data tersimpan, namun jika tidak, kembali ke login page. Selanjutnya, inventory. Dimulai dari pengguna membuka halaman dashboard, kemudian memilih menu inventory management, sistem menampilkan data inventory, dan pengguna dapat melakukan update atau delete data inventory. Namun selanjutnya konfirmasi jika ya, simpan data inventory dan data tersimpan, namun jika tidak, kembali ke menu. Selanjutnya list of customer, dimulai dari membuka halaman dashboard, kemudian memilih form list of customer. Sistem menampilkan data detail customer. Nah, dalam list of customer ini terdapat fitur melakukan pencarian sesuai tanggal. Jadi dapat menginputkan tanggal, bulan, dan tahun. Setelah itu klik filter by date. Terdapat option ya, jika ya dapat menampilkan hasil pencarian yang sesuai input yang tadi, namun jika tidak, kembali ke homepage. Selanjutnya list of supplier. Diawali oleh pengguna membuka halaman dashboard, kemudian memilih menu list of supplier, kemudian sistem menampilkan data supplier, dan pengguna melihat list supplier. Nah, di fitur ini tidak terdapat fitur seperti list of customer, jadi di list of supplier ini hanya dapat melihat list supplier aja. Selanjutnya state machine diagram. Ini
menggambarkan siklus elemen yang ada dalam sebuah sistem, jadi lebih tepatnya memodelkan perilaku dari sebuah objek tunggal yang menunjukkan urutan kejadian terhadap suatu objek dalam merespon sebuah event. Start, kemudian form login. Nah, yang tadi yang saya maksud terdapat login dan register. Ini dapat login, namun dapat register terlebih dahulu jika tidak memiliki akun. Setelah itu masuk ke homepage. Nah, di homepage ini terdapat beberapa menu atau fitur. Yang pertama, create bill. Nah, setelah mengisi form, ini dapat klik generate bill. Lalu terdapat dua button, yaitu confirm bill dan cancel bill. Jika ingin melanjutkan pembayaran, maka klik confirm bill. Jika tidak, dapat klik cancel bill yang akan kembali ke homepage. Nah, setelah confirm bill ini nanti akan keluar struk. Lalu menu yang kedua, inventory management. Ya, ini yang update stok tadi. Make change, lalu update inventory. Kemudian yang ketiga, list of customer. Nah, ini filter by date, input tanggal, bulan, dan tahun. Dan terakhir, list of supplier. Selanjutnya, struktur diagram. Pemodelan struktur diagram ini merupakan pemodelan yang digunakan untuk melihat bagaimana struktur sistem informasi itu dibuat. Jadi pada pemodelan aplikasi ini menggunakan kelas diagram sebagai salah satu diagram yang ada pada struktur diagram. Nah, ini. Jadi kelas diagram itu merupakan diagram yang menggambarkan struktur sistem. Ini kelas diagram aplikasi studi kasus aplikasi kami. Diawali yang pertama kelas DBMS berhubungan dengan login. Nah, login ini berhubungan dengan register dan home. Nah, di dalam home ini berhubungan dengan 4 menu tadi, yaitu customer list, supplier list, bill, dan inventory. Nah, di bill ini berhubungan dengan resep ini struk atau nota. Nah, struk atau nota ini berhubungan dengan home. Selanjutnya, menu inventory ini berhubungan dengan add item. Perkenalkan, saya Marcella Putri Darmawati dengan nomor NIM 0902062132. Di sini, saya sebagai software engineer akan melanjutkan pembahasan mengenai black box testing, yang mana akan dijelaskan pengertian dari black box testing, metode yang digunakan, dan flowchart dari black box testing. Yang pertama yaitu pengertian dari black box testing, yaitu sebuah pengujian yang dilakukan untuk mengamati hasil input dan output dari perangkat lunak tanpa mengetahui struktur kode dari perangkat lunak. Metode ini memfokuskan pada keperluan fungsional dari software dan juga bertujuan untuk mengetahui bahwa bagian-bagian dalam sistem aplikasi telah benar menampilkan pesan-pesan kesalahan jika terjadi kesalahan dalam penginputan data. Selanjutnya yaitu apa metode yang kami gunakan dalam black box testing ini. Metode yang kami gunakan yaitu equivalent partition. Pengertian dari equivalent partition sendiri yaitu sebuah metode pengujian black box yang membagi bidang input suatu program menjadi beberapa kategori data dari kasus uji yang dihasilkan. Equivalent partition bertujuan untuk menentukan kasus uji yang memenuhi berbagai jenis masalah dan meminimalkan jumlah kasus uji yang akan dibuat. Lalu, mengapa kita menggunakan metode equivalent partition? Yaitu untuk mengurangi jumlah kasus uji yang diperlukan, sehingga secara efektif menguji penanganan masukan dan keluaran. Partisi digunakan untuk membuat partisi ekuivalensi atau sering disebut dengan kelas ekuivalen, yang terdiri dari sekumpulan nilai yang diproses dengan cara yang sama. Selanjutnya yaitu partisi ekuivalen dapat dilakukan untuk data valid atau nilai yang harus diterima dan data tidak valid atau nilai yang harus ditolak, dan juga memilih satu nilai representatif dari sebuah partisi, sehingga semua item dalam partisi yang sama dapat diasumsikan. Nah, di dalam pengujian ini, contoh nilai representatif yang kami gunakan untuk data valid adalah mengisi seluruh detail isi form, dan untuk data tidak valid adalah mengosongkan seluruh isi detail form. Dengan mengisi keseluruhan form, kami berharap aplikasi tersebut dapat menerima semua inputan yang telah dimasukkan. Dan dengan mengosongi semua form, kami berharap
aplikasi tidak menerima nilai tersebut dan memunculkan pop-up untuk mengisi form tersebut. Selanjutnya di sini ada flowchart pengerjaan dari black box testing. Yang pertama yaitu dimulai dengan choose the black box method atau menentukan metode dari black box testing. Di sini kami sudah menentukan yaitu kami menggunakan metode equivalent partition. Lalu yang selanjutnya adalah make a test case, yaitu membuat lembar pengujian untuk black box testing. Lalu yang selanjutnya adalah determine the test date, yaitu menentukan pada tanggal berapa kita akan melakukan black box testing tersebut. Lalu yang terakhir yaitu doing the test, yaitu kita melakukan testing tersebut sesuai dengan test case atau lembar pengujian yang telah kita buat sebelumnya. Lalu black box testing telah selesai. Nah, untuk selanjutnya pada praktek black box testing dan penjelasan lebih lanjut dari test case akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Rista. Saya Rista Indrayati Dewi dengan NIM 090106211016 yang berperan sebagai software tester. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lembar pengujian black box testing. Pada pengujian yang pertama kali kami uji adalah fitur register. Kenapa register? Karena saat menggunakan aplikasi inventory ini harus memiliki akun terlebih dahulu baru bisa melakukan login dan mengakses fitur lainnya. Lalu pada test case register ini terdapat 4 skenario. Yang pertama, mengklik tombol register di halaman login. Statusnya berhasil karena hasil pengujiannya sesuai dengan hasil yang diharapkan, sehingga resikonya kecil. Yang kedua, mengisi form register dengan lengkap. Statusnya berhasil karena hasil pengujiannya sesuai dengan hasil yang diharapkan, sehingga resikonya kecil. Yang ketiga, mengosongkan form register. Statusnya berhasil karena hasil pengujiannya sesuai dengan hasil yang diharapkan, sehingga resikonya kecil. Yang keempat, mengklik tombol back di halaman register. Statusnya berhasil karena hasil pengujiannya sesuai dengan hasil yang diharapkan, sehingga resikonya kecil. Untuk formula yang dipakai presentase, yaitu status keberhasilan ini dibagi seluruh indikator yang dicantumkan, kemudian dikalikan 100%. Pada pengujian fitur register ini, statusnya berhasil semuanya, sehingga presentasenya 100%. Untuk tanggal pengujiannya, yaitu tanggal 25 April 2023. Selanjutnya saya akan mempraktekkan fitur register. Di sini saya menuju fitur login terlebih dahulu, lalu di pojok kanan ada fitur register, kita klik hingga berhasil menuju ke fitur registernya. Lalu kita isi lengkap pada formulir yang ada di register. Setelah itu kita create account, lalu berhasil menuju ke halaman login. Lalu ketika mengosongkan formulir yang ada di register ini, nantinya akan menampilkan pop-up peringatan. Terus kita klik tombol back di pojok kanan, itu juga nantinya akan memunculkan pop-up peringatan. Jadi dari pengujian black box sementara ini, semua fungsi pada register berjalan dengan baik dan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Selanjutnya pada white box akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih
Mbak Rista dan Mbak Marcella sudah menjelaskan tentang black box. Sekarang saya ingin melanjutkan. Saya sendiri Farel Maulana Maheswara dengan NIM 090206211030 yang berperan sebagai sistem engineer di kelompok ini. Nah, yang saya ingin jelaskan yaitu white box. Oke. Apa itu white box? White box itu adalah pengujian. Kalau sebelumnya kita membahas tentang black box yang bisa kita uji dari interface, nah di white box ini kita harus mengetahui apa kode program yang ada di dalamnya, atau kita mengetahui bahasa pemrogramannya. Nah, yang diuji itu logical path-nya dari sebuah perangkat lunak dengan struktur logisnya. Apakah path-nya, jalurnya itu sudah logis atau tidak? Maka dari itu white box ini digunakan. Oke, ada banyak tipe white box yang saya ambil dari Geeks4Geeks. Ada 6 di sini. Yang pertama ada statement coverage, yang kedua ada branch coverage, yang ketiga condition coverage, yang keempat multiple condition coverage, yang kelima basis path testing, dan yang terakhir ada loop testing. Oke, yang pertama statement coverage. Di sini traverse all statement at least once, yang artinya kita harus melewati setiap baris itu satu persatu. Nah, yang kedua ada branch coverage. Kalau tadi kita melewati baris, yang di branch coverage ini kita harus melewati setiap decision atau setiap if yang ada pada codingan kita. Kemudian yang ketiga ada condition coverage. Sesuai namanya kondisi, maka yang dicek itu adalah setiap kondisi dari if atau do while gitu. Nah, cuman ada bedanya dengan multiple condition coverage yang keempat. Pada multiple condition coverage ini, kondisi yang bisa dites itu ada banyak. Sebagai contoh, if kondisi A dan kondisi B terpenuhi maka hasilnya apa, dan masih banyak kondisi lain. Kemudian yang kelima ada basis path testing yang kita gunakan saat ini. Nah, basis path testing ini ada control flow graph dan cyclomatic complexity di dalamnya. Yang nantinya cyclomatic complexity itu bisa menunjukkan bahwa banyaknya path yang bisa kita gunakan untuk testing. Nah, yang terakhir ada loop testing, yaitu kita ngetes dari awal hingga akhir loop yang ada pada do while. Oke, kita next ke basis path testing. Oke. Seperti sebelumnya bahwa di basis path testing itu ada CFG atau control flow graph di sini sebagai contoh gambarnya, dan ada cyclomatic complexity. Nah, complexity ini nanti memiliki nilai, dan nilainya itu bisa dibuat sebagai landasan kita mengetahui berapa banyak jalur yang efisien untuk dilewati. Nah, rumusnya ada 2 di sini, yaitu menghitung dari berapa banyak decision atau percabangan yang ada pada codingan kita, atau menghitung dari banyaknya edge dikurangi node tambah 2. Kurang lebih nanti hasilnya akan sama VG-nya. Nah, semakin tinggi nilai VG, maka resiko yang ada pada program kita juga semakin tinggi. Setelah kita mengetahui nilai cyclomatic complexity ini, kita bisa memasukkan skenario yang kita inginkan. Sebagai contoh ini ada path 1, 2, 3, dan 4. Kita masukkan skenario 1, 2 hingga ke 8 dan pilihan percabangan yang lainnya hingga terbuat 4 jalur, dan akhirnya kita menemukan bahwa ada 4 jalur yang akan kita tes nanti. Mungkin cukup dari saya, nanti untuk test case-nya akan dijelaskan oleh teman saya Mas Adam Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam Malik dengan NIM 09040621060. Jadi di sini saya sebagai software tester. Dalam melakukan white box testing, hal yang pertama harus kita ketahui adalah bagaimana sih isi source code dari suatu aplikasi atau web yang akan kita uji. Kemudian kita harus membuat flow graph. Jadi di sini flow graph adalah grafik yang kita gunakan untuk menggambarkan suatu aliran kontrol dari sebuah program. Setelah kita buat flow graph, maka kita bisa menentukan path-nya. Jadi di sini setelah saya buat flow graph, di sini adalah edge-nya, yaitu yang ada panah-panah ini. Lalu untuk nodenya sendiri adalah bulatan-bulatan yang sudah berisi nomor. Di sini kita menggunakan cyclomatic complexity, yaitu dengan rumus VG sama dengan E min N plus 2.
Setelah kita hitung, kita mendapatkan 3 pad di sini. Selanjutnya adalah setelah kita menentukan padnya, kita harus tahu tujuan dari pad tersebut adalah apa, yaitu memunculkan peringatan ketika mengosongkan form registrasi, memunculkan peringatan ketika password tidak sesuai dan berhasil menuju ke halaman login. Di sini alhamdulillah ketika kita testing adalah berhasil semua dan sesuai dengan tujuannya. Selanjutnya ada test result. Oh iya, sebelumnya kenapa sih kita harus menjelaskan tentang kelas register? Jadi di sini ketika kita akan menggunakan suatu aplikasi, jika kita tidak memiliki akunnya, maka kan kita harus melakukan registrasi agar kita bisa login dalam suatu aplikasi tersebut. Maka dari itu kita harus mengetes kelas register terlebih dahulu. Jadi setelah kita jalankan program pada halaman register, lalu kita mengosongi form register tersebut dan mengeklik create account, maka akan muncul peringatan fill all the details of form. Ini adalah ekspektasi kita ya di sini, yaitu peringatan password don't match dan selanjutnya adalah berhasil kembali ke halaman login. Karena testing kita sudah berjalan lancar semua dan berhasil, maka peringatan-peringatan dari pop-up-nya adalah muncul semua dan berhasil kembali ke halaman login. Selanjutnya adalah tes insiden. Jadi ketika kita melakukan registrasi terhadap suatu aplikasi tersebut, namun kita tidak mengisi form dari register tersebut. Jadi kita mengosongkan lalu kita klik create account. Dan di sini aplikasinya berhasil menampilkan pop-up, maksud saya yaitu fill all the details of form. Karena tidak memenuhi syarat dari registrasi tersebut. Dan ini adalah pengamatan dari web testing melalui source code-nya. Selanjutnya, kita mengisi form dari registrasi tersebut. Lalu kita mengisi password dengan konfirmasi password itu adalah salah, maka hal ini juga tidak memenuhi syarat dari registrasi, maka akan muncul pop-up yaitu password don't match, karena password yang sudah dikonfirmasi di sini tidak sesuai dengan password yang diketik di awal. Selanjutnya, mohon maaf, setelah kita melakukan registrasi dan mengisi seluruh dari form register, lalu kita mengisi passwordnya juga dengan benar, lalu kita klik create account, maka kita akan kembali ke halaman login karena kita berhasil melakukan registrasi. Jadi ketika kita sudah berhasil, maka kita akan kembali ke halaman login agar kita dapat login ke suatu aplikasi tersebut. Jadi seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.